Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kang Fijar menyapa ya di video yang kedua di hari ini. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat ya, karena memang kebahagiaan itu akan menjadi obat dari sakit, dan kebahagiaan hakiki muncul dari hati kita. Kebahagiaan hakiki muncul dari hati kita, dan hati ketika ingin subur disiram dengan zikrullah, dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran ya. Sahabat semua, sudahkah pada pagi hari ini untuk membaca Al-Quran? Ya Alhamdulillah, mungkin ada yang sudah 1 juz, ada yang baru setengah juz, ada yang baru 1 halaman. Ini manfaatin momen di bulan Ramadan ini, Masya Allah, pahalanya dilipat gandakan. Kalau di hari-hari biasa, 1 huruf itu 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan sampai banyak dilipat gandakan, 700 kebaikan bahkan dilipat gandakan. Masya Allah, ini kebaikan, ini kesempatan. Mari kita berusaha untuk memaksimalkan sisa di bulan Ramadan ini. Baiklah, para sahabat Instagram yang berbahagia ya, salam kenal dari saya Kang Pijar, asli dari Tasikmalaya, tinggal di Ujung Berung. Sehari-hari adalah sebagai seorang pengajar ya di SMP Najib Barik, dan ada juga aktivitas bisnisnya di PT BES. Baiklah, sahabat semua, tentunya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya, kan udah jelas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam perjalanannya banyak sekali rintangan, halangan, wah Masya Allah, ujian-ujian. Allah menyampaikan kan dalam Al-Quran juga, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hidup ini, dan juga tentu dalam perjalanannya sangat sulit untuk meraih ketakwaan, sangat sulit untuk meraih tingkatan derajat-derajat itu. Maka tugas kita hanya berusaha terus semaksimal mungkin. Kita tidak bersih ya, tetapi kita ada kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbanyak istighfar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharinya istighfar itu adalah sab'ina marrah, 70 kali, bahkan sampai mi'ata marrah, sampai 100 kali. Masya Allah, sangat luar biasa. Baiklah, para sahabat semuanya, tentu kita ingin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Apa sih tips-tipsnya untuk kita konsisten melakukan kebaikan? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan muahadah, janji setia kita. Visi kita sambungkan lagi. Muahadah, janji kita apa? Ya, ini dan sering diulang-ulang dalam sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai asyhadu an la ilaha illallah, sebab tiada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan ini menjadi dream kita, menjadi visi kita, menjadi goal kita, bahwa memang hidup itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan contohnya qudwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam Al-Qur'an disampaikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kerangka yang menjadi tujuan kita sebagai seorang pengajar dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pedagang dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pembisnis dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah muahadah, kita ingat lagi janji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sering diulang-ulang dalam sholat, Masya Allah, tapi kadang kita tidak ngeh bahwa itu adalah janji kita, ya, visi kita. Ya, li ajli mardatillah. Kenapa? Karena ketika semuanya sudah diarahkan
kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah muraqabah, ya, merasa diawasi. Raqabah, ya, raqib, makanya ada malaikat raqib, ya, raqabah, dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di masjid, ada yang mengawasi Allah. Kita sedang berada di kamar, ada yang mengawasi Allah. Kita sedang berada di lapangan, Masya Allah, Allah mengawasi kita. Ya, sedang di pasar melakukan kegiatan bisnis, maka Allah Maha mengawasi kita. Ketika kita ingat bahwa Allah sebagai uh, zat yang melihat kita, maka tentunya kita akan berhati-hati melakukan sesuatu, inginnya semuanya kebaikan, Masya Allah. Tetapi apa yang namanya syaitan gitu kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mengilhamkan untuk melakukan kejelekan, dan juga, ya, apa namanya, fujurah wa taqwaha, ada juga kebaikan. Maka silih tarik menarik antara kebaikan, antara kejelekan dengan kebaikan. Jadi bagaimana kita menguatkan diri kita? Yang kedua adalah muraqabah. Kemudian yang ketiga mujahadah, sungguh-sungguh kuncinya, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan semaksimal mungkin kita. Makanya salah satu strateginya bagaimana kita dekat dengan orang-orang yang saleh, biar kita kebawa dengan lingkungan yang baik seperti itu. Kenapa? Karena luar biasa gitu kan, untuk melakukan kebaikan itu sangat sulit sekali. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab gitu kan, dia terbuai, apa namanya, sudah masuk waktu asar, dia masih melihat apa namanya, kebun kurmanya yang mau dipanen seperti itu. Akhirnya dia telat hanya beberapa rakaat saja, Masya Allah, ya, itu apa namanya, kebunnya itu disedekahkan seperti itu, Masya Allah. Jadi ibadahnya sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi sebagai kudwah, sebagai contoh, ya, apa, dia melaksanakan sholat qiyamul lail suatu ketika, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Kata istrinya yang sangat mulia Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah kan engkau sudah dimaksum oleh Allah, engkau sudah dijamin untuk masuk surga? Tapi jawaban Rasulullah mengalirlah dari mulutnya, jawaban yang sangat indah, afala abdan syakura, mengapa tidak menjadi hamba ini hamba yang terus bersyukur. Masya Allah. Jadi kita mujahadah, melatih diri semaksimal mungkin, ya, menguatkan diri terlebih di bulan Ramadan sebagai sarana untuk memperbaiki diri, kawah candra di muka, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mu'aqabah, ya, mengiqab diri, ya. Kita misalkan pernah melakukan apa namanya, ngomongin orang lain misalkan tentang kejelekan-kejelekannya, kita mengiqab diri, ya Allah, saya hari kemarin saya ngomongin orang lain, misalkan mengiqab diri dengan sedekah, dengan melaksanakan sholat sunat, dengan tilawah Al-Quran, dan itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Yang terakhir adalah apa? Muhasabah, yaitu menghisab diri, mengevaluasi diri. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri sebelum tidur adalah mereka muhasabah diri. Kebaikan apa yang tadi saya lakukan di siang hari, kejelekannya apa, sehingga ketika setelah dievaluasi, kemudian di hari berikutnya itu berusaha untuk melakukan kebaikan, tidak terjerumus pada lubang yang sama, lubang kejelekan itu. Jadi sahabat Instagram semua, mari kita bersama-sama melatih diri, karena memang luar biasa, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan berusaha apa namanya, berada dalam lingkungan kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Jadi ya, kesimpulannya ada 5 hal ya untuk kita berusaha menjadi, ya, baik bisa istiqomah. Ada muahadah, kemudian ada muraqabah, kemudian ada mujahadah, kemudian ada muaqabah dan muhasabah, ya. Itu saja tips-tips dari Kang Pijar, ya, yang sedang berusaha untuk menjadi orang baik, yang sedang latihan juga untuk menyampaikan kebaikan, ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi apa yang diketahui, ya, mohon maaf juga atas kesalahan yang kalau ada yang saya lakukan. Demikian,
Selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.